Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PIS, podcast istirahat sekolah, ngobrol santai tapi bermakna. Bareng aku Salwa, di podcast kesayangan kalian semua. Gimana nih kabarnya, udah kecium belum bau-bau iklan Arjan di TV? Bener banget Sal, dan bukan cuma sirup ya, jadwal bukber juga udah ditanyain tuh. Anyway, aku Naira dan hari ini spesial banget karena kita sudah diambang bulan suci Ramadan. Oke, biar puasa kali ini nggak cuma nahan lapar sama haus doang, kita kedatangan dua tamu spesial. Ada Pak Khalilullah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, dan satu lagi ada Bu Nisa yang bakal bantu kita tetap bugar. Halo Ibu. Ya, halo Salwa, halo Naira. Oke, kita ke Bapak Khalilullah dulu ya. Pak, jujur ya, kalau misalnya puasa itu kadang kita itu kepikirannya nanti sahur makan apa ya? Besok lebaran pakai baju warna apa ya? Boleh dijawab? Boleh. Pertama, pemikiran semacam itu harus kita hindari mulai dari sekarang. Karena orang berpuasa itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan tujuan meningkatkan keimanan dan mengevaluasi diri, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang pertama. Yang kedua, ketika datang bulan Ramadan sebagaimana yang telah masyhur di kalangan kita, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Jika akan datang bulan Ramadan, maka pintu surga akan dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Itu yang dipersiapkan seharusnya. Oh, bersihin hatinya lewat apa tuh Pak? Apa cuma minta maaf di status WhatsApp aja? Bersihkan hati itu ada di kitabnya, siapa namanya itu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, menyatakan tentang tazkiyatun nufus. Bahwa cara kita untuk membersihkan hati itu pertama adalah taubat dulu. Kita harus banyak bertaubat. Makanya disebutkan imanan wahtisaban. Iman dulu, setelah itu ikhtisab. Memilang-milang gitu kalau bahasa Jawanya itu. Mengevaluasi diri bahwa saya sudah baik belum. Setelah itu kita taubat, dan setelah kita taubat tidak melakukan perbuatan itu lagi, dan terakhir menyesali apa yang kita lakukan tahun ini sebagai bahan evaluasi, bukan untuk memperkaya diri apalagi flexing bulan Ramadan. Berarti bukan cuma nahan lapar ya Pak? Di antaranya begitu, bukan hanya menahan lapar. Nah, ngomongin soal kuat, Bu Nisa, banyak orang yang pas puasa itu tumbang karena mah atau langsung lemes banget. Ada trik gak sih buat transisi dari makan 3 kali sehari ke pola puasa? Oke, kalau untuk tips dari Bu Nisa ya, kalau puasa itu yang dipertimbangkan itu adalah nutrisinya, bukan amunisi. Jadi kebanyakan kalau puasa itu kan kita langsung makan banyak ya. Makan banyak, balas dendam lah ibaratnya gitu. Nah itu yang salah, karena lonjakan gula darah itu akan naik. Itu yang ngebuat kita kebanyakan kalau mau tarawih itu rasanya ngantuk gitu ya. Wah, kesindir saya Bu. Es buah, gorengan 5, nasi padang, paket komplit tuh. Ya, jadi yang perlu dikurangi itu adalah makan gorengan, kemudian minum atau makan yang manis-manis di awal, itu perlu dikurangi. Kemudian yang perlu ditambah yaitu jumlah air putih, perbanyak minum air putih dan juga serat. Kalau perlu waktu sahur itu adalah memilih karbohidrat kompleks. Contohnya ada nasi merah atau gandum, itu kenyangnya lebih lama. Dan perlu diingat lagi ada hidrasi. Jadi kita ada tips yaitu 2-4-2. 2 gelas air putih diminum saat berbuka puasa, 4 gelas saat malam hari atau setelah tarawih, kemudian 2 gelas saat sahur. Oh, berarti rumusnya 2-4-2 ya Bu? Dicatat ya Sobat PIS. Terus kalau olahraga gimana Bu? Apakah boleh? Kalau olahraga boleh, boleh sekali. Tapi harus memilih waktu yang sesuai. Yang dianjurkan itu adalah 30 menit sebelum berbuka puasa. Tapi dengan intensitas yang ringan aja olahraganya. Jangan
jam 12 siang waktu panas siang bolong kita olahraga lah, itu namanya nyari perkara gitu ya. Oke, terakhir nih buat Bapak dan Ibu, satu pesan buat Sobat Peace biar Ramadan besok glow up secara fisik dan spiritual. Saya dulu. Iya, Ya, terima kasih. Pesan sederhananya bahwasanya puasa itu sendiri secara bahasa adalah al-imsak, mencegah. Dimana kalau kita pahami bahwasanya tadi saya menyampaikan hadis, man qoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, imanan wahtisaban. Jadi harus ada evaluasi diri yang pertama, dan dari evaluasi itu kita ada pertaubatan kepada Allah untuk menyucikan diri. Ya, penyucian diri itu nanti yang akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Dan kemudian ketika kita membaca sejarahnya dulu, puasa di zaman Nabi awal-awalnya itu tidak segampang yang saat ini. Kalau di zaman Nabi itu ada namanya sahabat Qais bin Sirmah. Itu beliau selain pekerja berat, beliau pernah suatu saat itu bekerja berat dan kemudian belum sempat berbuka dan melanjutkan kerjanya lagi karena memang tidak ada syariat sahur pada saat itu. Akhirnya beliau pingsan dan matur kepada Nabi. Dan dari situ ada syariat sahur. Disebutkan tasahharu fa inna fiha al-barokah. Jadi sahurlah kalian karena di dalamnya ada barokah. Jadi selain siap secara mental, siap secara emosional, kita juga siap secara fisik dengan barokahnya sahur itu. Ya, itu dari saya, dari Pak Udin. bagaimana menurut Bu Nisa? Oke, kalau dari saya itu utamanya adalah tidur yang cukup. Jadi jangan begadang nunggu sahur sambil main game. Nah, itu nanti yang bikin lemes. Dan biasanya kalau udah lemes itu gampang marah-marah nanti pas puasa. Gitu. Wah, mantep banget. Jadi intinya tetap jaga makan, jaga hati, dan jangan lupa konsisten ya. Gak kerasa udah lama kita ngobrol. Makasih ya Bapak, makasih ya Ibu. Sobat Peace, jangan lupa siapkan diri dan fisik kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Salwa. Aku Naira. Kami pamit undur diri. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.